Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan Miss Ratna di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5, tema 1, kenali benda di sekitar kita. A. Menentukan kalimat utama dalam bacaan atau dalam paragraf. Yang kita lakukan dalam menentukan kalimat utama di dalam bacaan adalah, yang pertama, dalam satu paragraf bacaan terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian kalimat utama adalah kalimat yang menjadi fokus dalam suatu paragraf. Dalam kalimat penjelas biasanya berupa pernyataan, pembenaran, atau penolakan terhadap kalimat utama. Berikutnya, kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama dalam suatu paragraf atau teks, terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan di kalimat utama. Dapat berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama sehingga disebut juga kalimat pendukung. Menentukan kalimat utama. Yang pertama, bacalah bacaan secara utuh dengan seksama, kemudian pahami setiap kalimat yang dibaca. Lalu, perhatikan topik yang dibahas dalam bacaan tersebut. Ingatlah bahwa kalimat utama hanya terdiri dari satu kalimat yang menjadi fokus bacaan. Baiklah, mari kita amati potongan paragraf berikut. Kita tentukan ide pokoknya. Nah, ide pokoknya yang kita garis warna ungu ya. Fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Nah, itu adalah ide pokok daripada potongan paragraf tersebut. Maka, sisa dari ide pokok adalah kalimat penjelas. Nah, jika kalian bertanya, sisanya mana? Sisanya adalah hal tersebut dapat dikarenakan beberapa sebab sampai dengan terakhir, lalu lintas tidak terkendali. Itu adalah kalimat penjelas. Contoh berikutnya adalah wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cicahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Derajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Nah, kalimat utama pada paragraf di atas adalah wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Itu adalah kalimat utama dari penggalan paragraf tersebut. Nah, sisa dari kalimat utama merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan daripada paragraf tersebut. B. Menentukan jenis paragraf. Ada dua jenis paragraf yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah paragraf deduktif, kedua paragraf induktif. Nah, apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif memiliki kalimat utama di awal paragraf, sedangkan paragraf induktif memiliki kalimat utama yang berada di akhir paragraf. Kemudian Miss Ratna akan menambahkan lagi satu jenis paragraf, yaitu paragraf campuran. Nah, paragraf campuran ini biasanya ide pokoknya itu terletak di awal dan di akhir paragraf. Dalam artian paragraf tersebut mempunyai dua ide pokok. Berikut adalah contoh paragraf deduktif. Paragraf yang ide pokoknya terletak di awal paragraf. Ide pokoknya, fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Itu terletak di awal paragraf, bukan? Maka itu ia disebut paragraf deduktif. Nah, contoh yang kedua ini adalah contoh paragraf induktif. Paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf. Manakah ide pokoknya yang ada di akhir paragraf? Dapat dikatakan banjir bandang yang melanda Denpasar minggu lalu itu membawa dampak yang buruk bagi kesehatan anak korban banjir. Itu adalah ide pokok yang ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Berikutnya adalah contoh paragraf campuran. Paragraf campuran ini ide pokoknya terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf. Manakah ide pokoknya? Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari komunikasi. Itu adalah ide pokoknya yang berada di awal paragraf. Kemudian ide pokok yang kedua yang berada di akhir paragraf adalah kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Demikianlah penjelasan materi kita hari ini tentang ide pokok dan juga paragraf dan juga jenis-jenis paragraf.
yang bisa kalian di video pembelajaran tersebut. Jika masih belum paham untuk materi ini, kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya di Zoom yang akan datang. Thank you for watching.